Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat ini. Yang pertama, yang diseru oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah. Bahkan perintah takwa di dalam ayat ini disebutkan sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian diingatkan lagi di penghujung ayat wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala khabirum bima ta'malun, zat yang maha mengetahui terhadap apapun yang telah kalian lakukan. Penekanan takwa yang sampai disebutkan 2 kali di dalam ayat ini menandakan betapa pentingnya menjaga ketakwaan. Karena itu yang akan menjadi jaminan keselamatan kehidupan kita, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi sekaligus keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Allahumma. Di sini menandakan yang pertama, tidak selamanya iman yang sudah ada dalam diri seseorang berbuah ketakwaan, Mas Adi. Sehingga iman itu harus terus diasah. Iman itu harus terus diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan berbagai macam ketaatan, agar supaya keimanan ini terus meningkat dan membuahkan ketakwaan. Di antaranya adalah diisi dengan selalu bersemangat untuk thalabul ilmi dan mengisi keseharian kita dengan majelis-majelis ta'lim. Disebutkan dalam satu riwayat, al-imanu uryanun wa zinatuhu al-ilmu wa thamratuhu at-taqwa. Iman itu telanjang, hiasannya adalah ilmu, buah dari keimanan adalah ketakwaan. Di sini orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan proses ketakwaan itu harus dicapai dengan wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maksud dari ayat ini adalah hendaknya setiap pribadi muslim selalu mampu untuk bermuhasabah, introspeksi diri, untuk melihat apa yang telah dilakukan pada masa-masa yang telah lampau. Kemudian kita lakukan penilaian, lakukan evaluasi secara mandiri. Lebih banyak mana antara kebaikan-kebaikan yang telah kita ukir dan kita tanamkan dalam sejarah perjalanan kehidupan kita, dan kita timbang dengan kejelekan-kejelekan yang mungkin juga menghiasi keseharian kita. Dengan kita melakukan introspeksi, akhirnya dapat kita jadikan kesimpulan dari hasil yang kita temukan dalam penilaian kehidupan masa lalu menjadi nuqtatul intila, titik tolak kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang akan datang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terus hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian masing-masing, evaluasi, introspeksi sebelum kita dihitung oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang kita lakukan kecuali semuanya terekam dan tercatat dalam tinta-tinta para malaikat Allah yang kelak akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita terus introspeksi, dengan kita terus bermuhasabah, maka kita memiliki landasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada segmen pertama yang telah kita ikuti bersama, bahwa kita semua ini sadar dan mengetahui bahwa kita semua akan mati. Tetapi kita tidak diberi ilmu,
kita tidak diberi pengetahuan oleh Allah kapan kita akan mati. Bukan ngantri, bukan giliran, hanya menunggu bagian. Bukan ngantri, bukan giliran, hanya menunggu bagian. Kalau sudah datang ajal, semua masuk ke kuburan. Kalau sudah datang ajal, semua masuk ke kuburan. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa kita pasti mati, tapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan, monggo. Atau saya belakangan, bapak ibu mendahului, tidak apa-apa. Silakan dipilih mau yang mana saja. Tapi yang paling penting, kesadaran transendental yang ada pada diri kita. Apa itu kesadaran transendental? Ngerti, yakin bahwa hidup bukan hanya di sini saat ini, tapi di sini dan besok. Artinya setelah ada kehidupan, ada kematian. Setelah mati, hidup lagi. Setelah hidup, mati lagi. Setelah mati, apa itu perdebatannya? Kalau mati hidup, mati hidup, mati hidup itu adiknya Mas Ari Untung yang paling kecil. Itu mati hidup, mati hidup. Kalau kita asalnya tidak ada, yang tertawanya lambat itu baru nyantol. Kita asalnya tidak ada, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita dimatikan dan dibangkitkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tadi pada segmen pertama bersama-sama menyaksikan betapa ada seorang ustadzah wafat ketika dia sedang memimpin doa dan membacakan tahlil. Saya teringat dalam satu makalah, an-nasu matu ala ma'asu wa bu'ithu ala ma'matu. Jadi manusia itu akan mati seperti apa cara ia hidup. Cara kematiannya tidak jauh-jauh dengan pola hidupnya. Ada yang ketika itu sukanya tiap hari mendem. Tahu mendem ibu-ibu? Tahu mendem ya? Mabok? Tahu ya? Tahu? Minum khamar. Setiap hari begitu. Pada waktu wafatnya ngorok. Ya, seakan-akan dia baru minum khamar. Ada orang yang ketika hidupnya suka miso. Tahu miso itu? Yang mengucapkan ucapan yang tidak baik, caci maki, sumpah serapah. Giliran mau wafat dituntun untuk membaca la ilaha illallah, yang keluar miso. Yang keluar miso. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup kita? Kira-kira kematian kita tidak jauh dari itu. Maka pentingnya kita melakukan evaluasi terhadap serangkaian amal yang kita lakukan. Itu menjadi titik tolak untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan pada saat-saat yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan tampakkan kepada hamba tersebut kekurangan-kekurangannya, yang dari situ ia bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Dari mana kita melakukan perbaikan kalau kita tidak tahu kelemahan dan kekurangan kita? Maka disinilah kita diberi
bisa menjadi modal untuk perbaikan kita pada saat yang akan datang. Coba sekarang ya abna'al isyrin yang usianya 20-20 ada? Ya mungkin 1-2 orang. Ini yang paling banyak abna'al arba'in wa abna'al khamsin, 40-50. Ada yang sudah 70 tapi kerasa 40. Yang sudah 40-40, coba panjenengan hitung. Kira-kira masa yang telah berlalu dengan yang akan kita lalui lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kita sama-sama tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita di dunia. Tapi kalau sudah berlalu 40, kemudian 40 ke sana, usia kita nanti 80. Itu pun kalau nyampe. Tapi rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia gak sampai ke situ. Ada yang lebih dari 80 tapi hidup sudah tidak produktif. Berarti kalau sudah abna al-arba'in 40, 45, 50, ayo hitung prestasi apa yang pernah kita ukir, yang nanti akan kita ambil dalam kehidupan kita setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang umurnya sudah 50, maka hitunglah dengan cermat, hitunglah dengan baik apa yang sudah kita lampaui, apa yang sudah kita lakukan, agar jangan sampai kita menjadi orang yang rugi pada saat akhirnya kita menghadap Allah. Mudah-mudahan dengan hasil hitungan yang tepat, dengan hasil evaluasi yang cerdas, dengan introspeksi yang tepat, kita mampu menjadikan akhir daripada sisa kehidupan kita adalah amal soleh, amal soleh, amal soleh, sehingga kita semua menjadi husnul khatimah. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan kita dengar sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari guru kita Gus Ahab. Jadi mengingatkan kita semuanya ya, bahwa memang setiap orang itu ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktu yang tersisa untuk kita semua untuk menggapai cita-cita kita, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.